Selamat pagi, selamat kita bertemu kembali di pagi hari yang indah ini. Sebelum kita akan menikmati berkat-berkat Allah di dalam aktivitas kita akan mendengarkan renungan firman Allah. Tetapi sebelumnya kita akan dengarkan satu pujian untuk memuliakan Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Percaya akan setiap janji-janji firman-Mu pasti akan digenapi dalam kehidupan kami. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu, karena firman-Mu tiada pernah berubah. Tuhan Yesus menolong, memberkati, menyertai kehidupan kita sepanjang hari ini. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, Engkau baik buat kami dan Engkau sudah menolong kami sepanjang malam. Dan pada pagi hari yang indah ini kami akan melandasi kehidupan kami dengan firman Tuhan. Karena dengan firman-Mu kami boleh melangkah dan kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah siapkan untuk dapat kami nikmati sepanjang hari ini. Terpujilah nama-Mu, pakai hamba-Mu, urapi kami semua,
urapi yang mendengar, urapi di dalam setiap pemberitaan firman Allah pada pagi hari yang ini. Terpujilah namamu, kami bersyukur, kami siap dan kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, pagi hari yang indah ini kita akan berbicara firman Tuhan tentang mengutamakan Tuhan di dalam hidup. Atau Tuhan sebagai nomor satu di dalam hidup ini. Mari kita akan membuka Alkitab, kita akan membaca di dalam Matius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-33, bunyinya demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Puji Tuhan, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, di dalam kita menjalani hidup ini tentu ada bermacam-macam hal yang kita hadapi. Dan apa yang akan kita hadapi ke depan ini kita belum tahu. Tetapi kita hanya tahu bahwa ada Tuhan Yesus sebagai penolong dan menyertai di dalam kehidupan kita. Ada Roh Kudus yang ada dan berdiam diri di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam kita menjalani hidup tentu ada banyak hal yang kita butuhkan di dalam hidup ini. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Allah yang kita sudah baca pada saat ini, bahwa yang harus kita utamakan di dalam menjalani hidup ini yaitu Tuhan. Tuhan yang terutama di dalam hidup ini. Amin, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, menjadi pertanyaan, bagaimana kita mengutamakan Tuhan? Atau bagaimana cara kita mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita? Soal yang lain yang dijanjikan oleh Tuhan untuk dapat kita miliki di dalam hidup ini, itu adalah bagian dan urusan Tuhan untuk dapat Dia mau kasih, Dia mau karuniakan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, saya mau ceritakan pengalaman pribadi di dalam kehidupan saya. Bagaimana saya mengutamakan Tuhan? Bagaimana caranya agar supaya Tuhan yang menjadi terutama di dalam kehidupan saya? Nah, saudara-saudara, yang saya lakukan di dalam hidup ini, tidak ada cara lain bagaimana cara mengutamakan, yaitu saya berusaha menjalin hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Karena dengan menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan, saya dapat merasakan hidup ini adalah sangat berarti. Kenapa, saudara-saudara? Dengan menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan, keakraban terjadi, dan apa yang saya rasakan yaitu ada Tuhan di dalam kehidupan saya. Bahkan merasakan bahwa Tuhan itu sangat dekat dengan kehidupan saya. Dia selalu bersama dengan saya. Nah, karena Dia ada dan selalu bersama dengan saya, apa yang menjadi kebutuhan saya? Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan di dalam kehidupan saya. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, dengan Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan saya, saudara-saudara, saya tidak perlu minta-minta kepada Tuhan. Nah, sekarang bagaimana caranya sehingga saya terjalin hubungan keakraban dengan Tuhan? Saudara-saudara, praktek yang saya lakukan selama ini di dalam saya mengiring Tuhan, di dalam saya menjalani hidup rumah tangga saya, di dalam saya menjalani tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan saya, bahkan hal-hal lain yang Tuhan percayakan untuk dapat saya kerjakan di dalam memenuhi kehidupan saya di dalam dunia ini. Saudara-saudara, caranya, saudara-saudara, pertama, berdoa. Kedua, berpuasa. Ketiga, memuliakan Tuhan. Di dalam memuliakan Tuhan, di dalam memuji Tuhan, di dalam menyembah Tuhan.
Nah, ketiga hal ini adalah tidak bisa tidak. Itu terus-menerus saya lakukan di dalam kehidupan. Menjadi suatu kegiatan rutinitas. Atau dengan kata lain menjadi gaya hidup yang ada. Dan ini saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah suatu pengalaman yang sangat-sangat berarti. Dan saya merasakan betapa luar biasanya kalau tanggung jawab yang Tuhan berikan dan kita melangkah dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Seperti kata firman Allah, tetaplah berdoa. Nah, ini dapat kita lakukan ketika kita merasakan bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu dekat. Nah, di dalam kita berdoa dan berpuasa, kita merasakan bahwa hubungan dengan Tuhan itu sangat dekat. Bahkan di dalam perjalanan kemanapun saya pergi dan berada, saya berusaha untuk dapat melakukan doa, puasa, dan penyembahan. Dan itu adalah bagian dari gaya hidup yang ada di dalam kehidupan saya secara pribadi. Dan puji Tuhan, saudara-saudara, Tuhan itu baik. Tuhan itu luar biasa. Dan apa yang Dia janjikan dan apa yang Dia firmankan di dalam kehidupan kita, itu adalah ya dan amin. Dia tidak pernah berjanji dan Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Oleh sebab itu, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, marilah melangkahlah di dalam hidup untuk dapat mengutamakan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupanmu dengan berdoa, berpuasa, dan memuliakan Tuhan. Maka Tuhan akan menyatakan janjinya di dalam kehidupan kita. Semuanya akan ditambahkan di dalam kehidupanmu. Puji Tuhan, kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Engkau Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami. Engkau sudah berfirman di dalam kehidupan kami di pagi hari yang indah ini. Tuhan tolong Roh Kudus yang ada dan yang berdiam di dalam kehidupan kami, menyertai kami, dan kami akan berusaha untuk dapat melangkah di dalam hidup ini, mengutamakan Tuhan, sehingga apa yang diinginkan oleh Tuhan terjadi di dalam kehidupan kami. Amat terlebih dengan kehadiran Tuhan di dalam setiap pribadi-pribadi kami. Hubungan pribadi terjalin dengan baik dengan Tuhan, maka aliran-aliran surga akan terjadi di dalam kehidupan kami. Dan kami akan menikmati hidup dengan penuh damai sejahtera di dalam setiap langkah hidup ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami melangkah dan kami bersama dengan Tuhan, hubungan pribadi terjalin dengan baik dengan Tuhan. Maka berkat Allah kami akan nikmati sesuai dengan kasih karunia yang sudah Engkau siapkan untuk dapat kami miliki di dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu, kami serahkan semuanya sepanjang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat menikmati hidup. Pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpinlah.